Hermam TV. Ketika si anak pergi menjemput ayahnya, turunlah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan engkau hukum ayahnya tersebut. Tanyakan apa yang tidak terungkapkan dalam hati yang paling dalam. Jangan hukum ayahnya. Ketika anak tersebut membawa ayahnya, Nabi langsung bertanya, betul bapak mencuri di rumah anak bapak? Betul ya Rasulullah. Apa yang tidak bisa bapak utarakan kepada anak bapak ini? Ya Rasulullah, dari kecil anakku ini kubesarkan dengan penuh kasih dan sayang. Aku rela bekerja apapun, yang penting dia bisa makan dan hidup senang. Bahkan sampai dia dewasa, sampai berumah tangga. Tapi sekarang dia sudah sukses, namun aku tak pernah diberikan rezeki dari dia. Nak minta segan karena dia sudah berumah tangga. Makanya ketika aku datang ke rumahnya, aku khilaf dan aku mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ini ya Rasul. Tidak pak, sebenarnya bapak tidak mencuri di rumah bapak sendiri, tapi kan ini rumah anakku. Harta yang dimiliki anak laki-laki bapak itu juga milik bapak. Isi dompet yang dimiliki anak laki-laki bapak itu juga milik bapak. Jadi bapak tidak mencuri, bapak berhak. Jadi bapak ibu besok kalau datang ke rumah anak, nampak mobil Avanza tuh bawa aja pindah. Tak bisa nak bawa, dorong aja. Tapi bapak ibu, enggak, banyak anak-anak mengamalkan hadis, kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu, 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 bapak. Sehingga banyak anak-anak kalau nak memberi duit itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Kadang-kadang sedih juga jadi bapak nih. Kalau ngasih duit kepada ibu tuh kasih juga lah bapak. Memang Pak Ustadz, kalau kami kasih duit kepada mak tuh bapak dapat juga. Haram tak dapat juga lah. Enak. Pernah juga dikasih anak dapat, tapi diambil balik emaknya. Tolonglah bu, janganlah macam tu. Enak. Duit tu tak seberapa, diambilnya pula dari tangan bapaknya. Nah, makanya bapak ibu orang tua kami yang juga Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim, karena dia tidak akan berbuat dosa untuk ayahnya. Mengapa Allah memberikan ujian ini terberat kepada Aminah? Makanya bapak ibu, kita jangan selalu bersuuzon terhadap ujian yang Allah berikan. Mungkin kadang-kadang kita nak ke masjid terjatuh, bisa jadi Allah ingin menyelamatkan ibu dari ujian yang lebih besar. Maka jangan suuzon kepada Allah. Apa contohnya? Contohnya ketika Nabi Musa waktu kecil. Ingat ceritanya bapak ibu? Bu, ketika Nabi Musa kecil diasuh oleh Fir'aun, ketika itu Fir'aun menggendong Musa kecil itu, ketika dia letakkan di bawah, Musa tarik jenggotnya, terjungkal jatuh Fir'aun bapak ibu. Oh, mengamuk Fir'aun. Inilah anak yang dalam mimpiku itu yang akan menghancurkan kedudukanku nanti. Akhirnya Fir'aun langsung diambilnya pedang, mau dicencang leher Musa kecil. Tiba-tiba datang istrinya Asyah binti Muntazir. Berhenti! Berhenti langsung bapak ibu. Perlu bapak ibu ketahui, sejahat-jahatnya, sekejam-kejamnya Fir'aun, paling takut dengan istri.
Jadi kalau ada bapak takut dengan istri, Firaun lah tu. Apa kata Asia? Kamu mau membunuh Musa ya? Terjatuh aku tadi, Asia ditariknya. Mana mungkin dia masih kecil ada akal. Kamu tak nampak Asia? Aku pokoknya aku mau bunuh pula anak Musa ini. Sekarang gini aja lah. Kalau memang dia ada akal, kita kasih ujian cobaan, kita letak roti, kita kasih bara api. Mana yang dipilih? Kalau roti itu yang diambilnya, berarti dia berakal, bunuhlah. Tapi kalau bara api yang diambilnya, berarti dia masih belum ada akal. Akhirnya Nabi Musa mengambil bara api, lalu dimakannya. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa itu lidahnya terbakar. Makanya kalau ngomong Nabi Musa itu pelat, telo, cadel. Maka Nabi Musa kalau berjumpa dengan Fir'aun, dia selalu berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi kalau bapak ibu mau tampil ngomong di depan, takut grogi, hilang konsentrasi, baca doa itu. Kalau tidak nanti ama ba'du aja tak selesai. Bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika Allah berikan ujian kepada Nabi Musa dengan memakan bara api, Allah menjauhkan Musa dari ujian yang lebih besar. Lidah terbakar tapi tak jadi dibunuh. Jadi kita jangan suuzon kepada Allah. Apapun ujian yang Allah berikan, bagi kita orang yang sudah selalu solat 5 waktu, pasti baik, pasti baik, yakinlah. Makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang menyebabkan Aminah itu dapat kebaikan dari Allah, meskipun dapat ujian, tapi Aminah dia tidak merasa susah dalam ketika mengandung Nabi Muhammad itu. Biasanya bapak ibu, kalau ibu-ibu mengandung awal-awal 4 bulan itu kan banyak permintaan. Kadang-kadang berkelahi dengan suami, tak boleh dekat-dekat. Kadang-kadang bau suami itu busuk. Kalau dekat-dekat cepat berkelahi, kalau terlambat pulang rindu. Itulah kadang kan. Kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Udah tahu rumahnya di Pandau pak. Apa kata istrinya? Bang, abang ingat tak waktu kita makan nasi goreng tu bang? Ingat? Kepengen pula makan nasi goreng bang. Biarlah abang beli. Tapi nasi goreng yang dekat Minas tu bang, mak, emang tak sama dengan nasi goreng di sini. Kan kita pernah awal nikah situ bang, terasa pula enak. Mungkin ini pembintaan bayi ni bang. Iyalah bekejar suami tu bawa Honda 2,5 jam bolak-balik bapak ibu. Sampai di rumah, ni dek nasi goreng yang kita pernah makan di Minas. Apa kata adiknya? Abang aja lah makan, aku pengen tengok abang makan aja nya. Ilaha illallah. Kalau kita tak sabar melihat kondisi istri seperti itu, itulah perubahan hormon bagi wanita itu. Tidak merasa susah dan sampai melahirkan itu tidak merasa sakit. Begitulah ketika peristiwa Maulid tersebut, kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapak ibu, ketika Rasulullah sudah lahir, dibersihkan lalu dibawa ke rumah datuknya. Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah dan diberi nama Muhammad, artinya terpuji. Nah, ini penting bagi kita orang tua, berhati-hatilah dalam memberikan nama kepada anak. Harus ada unsur doa dan harapan. Jangan asal kasih nama saja, jangan asal ucap. Pernah kejadian bapak ibu, di Pekanbaru ini ada orang tua yang memanggil anaknya laki-laki dengan panggilan kakek, anak perempuannya dipanggil nenek. Dia buat bercanda, tapi akhirnya dua-duanya seperti kakek dan nenek, membungkuk badannya. Jadi hati-hati dalam kita berucap.
Karena ucapan itu adalah doa. Jadi harus ada nama itu sesuai dengan doa dan harapan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berilah nama yang terbaik. Yang kedua, berikan pendidikan terbaik, pendidikan agama, supaya anak-anak kita nanti betul-betul menjadi anak yang soleh dan soleh, harapan kita. Yang ketiga, kebiasaan orang Arab Bapak Ibu, mereka mencari ibu susu yang terbaik bagi anak-anak bayi mereka. Memang tradisi mereka memang begitu, mencari ibu susu untuk bayi-bayi mereka. Padahal waktu itu ada susu binatang, susu kambing, susu onta, susu sapi. Kenapa tak diberikan? Mereka anggap anak yang di bawah usia 2 tahun tidak boleh diberikan susu binatang. Kenapa? Karena takut sifat-sifat binatang akan masuk ke dalam tubuhnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalaulah dari kecil kita kasih anak kita susu sapi, susu formula, susu omega, susu DHA, sampai umur 2 tahun kita kasih susu, masuk tak sifat sapi dalam tu? Coba anak kita sekarang kita larang, jangan main game, besok sekolah, katanya. Nah, itu kan ada unsur sifat sapi dalam tu. Coba. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan anak itu terletak kepada seorang ibu, bukan kepada bapak. Maka ketika ibu mau menyusui anak, tolong berwudu terlebih dahulu supaya air ASI itu suci, dan kita dalam keadaan suci, anak akan cerdas. Mohon maaf, kalau ibu perasaan lagi tidak enak, jangan coba-coba menyusukan anak. Kenapa? Apabila dalam perasaan tertekan, perasaan tidak enak, jangan susukan anak. Air susu itu bisa berubah menjadi racun. Kalau ibu berkelahi dengan suami, ibu bilangkan kepada suami, bang, aku susukan anak awak dulu ya, habis tu berkelahi lah kita. Coba, kenapa orang Arab mencari ibu susu terbaik di kota Mekah itu Bapak Ibu? Ibu yang terbaik adalah ibu dari Bani Sa'ad. Kenapa? Mereka akhlaknya baik-baik. Pekerjaan mereka cuma berkebun, hanya mengembala, beternak, tak sempat menggosip. Itu akhlak mereka baik-baik. Beda dengan ibu sekarang, sedang menyusukan anak masih sempat menggosip. Berkelahi tetangga sebelah, anak tu dah tidur, digendongnya anak tu sambil keluar mendengarkan info. Apalagi kalau sempat di warung yang dibeli bayam, cuma yang memancing gosip tu satu kata-kata. Apanya? Masa iya? Bu, ibu dah tahu tak suami ibu tu tak pulang dah 5 hari? Ah, masa iya? Tak masak-masak dia jadinya tu. Tapi bukan ibu di sinilah Pak. Makanya Bani Sa'ad itu, mereka akhlaknya baik. Dibuat surat kepada ibu-ibu Bani Sa'ad, silakan datang ke Mekah, bayi-bayi sudah menunggu, silakan ambil untuk kalian susui. Halimah pun tidak mau ketinggalan. Meskipun Halimah air susunya sudah tidak bisa diharapkan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Bahkan anak Halimah pun kadang-kadang nangis. Kenapa? Kelaparan. Air susu onta yang dimiliki Halimah pun tidak mengeluarkan lagi, tapi harus berangkat ke kota Mekah. Bapak Ibu, banyak ibu-ibu yang berangkat tapi duluan sampai. Ketika mereka melihat bayi-bayi yang ada, yang sudah berkumpul, semuanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka tanya, ini siapa namanya Bu? Namanya Muhammad. Ibu siapa namanya? Nama saya Bu Aminah. Bapaknya mana? Mohon maaf, bapaknya sudah meninggal dunia. Oh, anak yatim. Ya, ngedrop semua Pak. Orang tak mau menyusui. Kenapa? Karena tahu anak yatim upahnya kecil. Yang mereka ambil anak-anak yang upahnya besar. Sementara Halimah terlambat datang, tinggal satu bayi lagi
yaitu bayi Nabi Muhammad. Maka ketika Halimah sampai, cuma satu yang tersisa. Ini siapa namanya, Bu? Namanya Muhammad. Kenapa dia tak diambil ibu-ibu yang lain? Karena dia ni anak yatim. Halimah pun ngedrop juga. Mohon maaf ya Bu Aminah, aku sebenarnya butuh upah yang lebih karena aku juga susah. Sekarang aku butuh asupan gizi makanan untuk bayi ini kususui. Anakku sudah berhari-hari nangis kelaparan karena air susuku sudah tak keluar lagi. Jadi mohon maaf ya Bu Aminah, aku tak bisa menyusui Muhammad. Tak jadi, Pak. Akhirnya Halimah pulang, tinggal tu bayi. Tapi ketika dalam perjalanan, pikirannya tertuju terus kepada Nabi Muhammad. Apa kata Halimah kepada suaminya? Beb, anggap aja lah, itu terlalu serius ngantuk. Kasihanlah anak yatim tu, tak ada yang mau menyusuinya. Macam mana pendapatmu? Lebih kasihan lagi Halimah, kita sudah pergi susah-susah jauh, pulang juga tidak ada bawa hasil. Lalu bagaimana? Begini ajalah, daripada kita pulang tangan kosong, kita bawa ajalah anak tu. Itu istilah pertama, Pak. Daripada pulang tangan kosong. Ikhlas nama anak tu? Enggak ikhlas, Pak. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, untuk ikhlas tu payah. Ikhlas itu dengan pamer itu setipis kulit bawang. Jadi dalam surat Al-Ikhlas pun tersimpan rahasia di manakah letak ikhlas itu. Hanya Allah yang tahu. Sekarang ini orang nak beramal itu banyak yang pamer. Enggak? Kadang-kadang mau puasa besok jam 4 pagi tu sudah diposting mau disahur. Habis tu setelah difoto dikirim ke Facebook, ke IG, ke WA. Alhamdulillah ya guys, besok Senin insyaAllah puasa kan, meskipun sahur dengan air putih. Coba, boleh tak begitu? Anggap aja lah tak boleh. Tapi kalau ada orang melihat postingan kita, dia termotivasi untuk puasa, dapat pahala nggak kita? Dapat. Kadang-kadang Bapak Ibu jam 4 pagi itu dibangunkan anaknya. Dedek bangun sayang. Ada apa Ma? Tolong videokan mama mau tahajud. Anak tuh tidur dimintakan video waktu tahajud. Nanti kalau mama sholat tolong bilang ya nak, ya Allah mama rajinnya tahajud, kan begitu. Habis tu diupload, duduk di situ nengok berapa yang nonton, berapa yang like, berapa yang komen. Boleh enggak begitu? Anggap salah. Tapi kalau ada orang juga ikut gara-gara itu, dapat pahala enggak? Dapat. Jadi awalnya anggaplah susah untuk ikhlas Bapak Ibu. Ada orang yang tidak pamer, tapi bisa juga karena penyakit tidak ikhlas. Apa? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Senang dapat pujian. Bu Haji, iya, tadi saya pulang dari masjid, saya ada bapak-bapak rapat, jadi terdengar saya bapak-bapak ngomong tentang Bu Haji, ngomong tentang saya. Iya Bu Haji, memang ngomong apa mereka? Subhanallah ya Bu Haji, Bu Haji kalau menyumbang di masjid kita tuh banyak-banyak, ya enggak? Itu yang bapak tuh cerita. Iya, astagfirullahalazim. Emang bapak-bapak waktu itu cerita apa-apa saja katanya. Kepo pula dia. Ibu Haji, keluarga Bu Haji ini dari dulu sampai sekarang, pokoknya banyaklah menyumbang untuk masjid itu. Ya Allah, tak enak hati saya. Memang waktu itu bapak-bapak cerita banyak enggak bapak-bapak di sana? Oh, sampai mik masjid pun dilupa dimatikan Bu Haji. Ini kadang terkena juga. Ada orang tidak pamer, tidak sum'ah, tapi ujub, bangga dengan diri sendiri. Sejak aku yang memimpin masjid jadi pengurus, ramai jemaah. Sejak aku jadi ketua pengurus majlis talim, ramai jemaah. Sejak saya jadi imam, oh jamai jemaah. Itu ujub. Ada orang yang tidak pamer, tidak sum'ah, tidak ujub, bisa juga kena penyakit. Apa?
Kalau menyumbang selalu dengan hamba Allah, enggak, ternyata dapat juga ujian. Pak Haji, iya, Pak Haji ada masalah dengan masjid kita. Masalah apa tuh? Dalam 2 bulan ini tak ada nyumbang di masjid lagi. Biasanya ada donatur nama Pak Haji dalam 2 bulan, kok tak ada? Tutup mulut kau ya. Tengok hamba Allah tu aku tu. Jadi payah Pak. Enggak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sekarang ini susah orang untuk ikhlas. Jangan Bapak Ibu anggap kami ustaz ni banyak yang ikhlas, Allah aja yang tahu. Bapak Ibu, ustaz tu kalau dah selesai ceramah, cepat-cepat pulang biar cepat dikejar itu. Pernah dilupakan pengurus Bapak Ibu. Selama-lamanya ustaz tu berzikir Bapak Ibu, tak juga datang pengurus tu. Akhirnya pulanglah pelan-pelan nengok kiri kanan kan, tak juga datang. Sampai di parkir, diengkol lah Honda tu dalam keadaan mati. Memang tak hidup Honda tu Pak. Berharap ada adegan dari dalam. Tak, tunggu tak, kan gitu. Sampai sakit kaki tu Pak. Padahal Honda tu kalau dihidup, starter hidup tu. Inilah kadang susah untuk ikhlas. Tapi kalau kita sudah istighfar, ya Allah, kotor betul lah hati kami ini, kan begitu. Rasulullah dulu ikhlas dalam berdakwah. Kenapa kita kotor? Astagfirullah. Tenang. Pulang istighfar. Sampai di rumah tenang. Rupanya kalau sudah tenang, ditelepon pengurus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Minta maaf kami Pak Ustadz. Kita pun sandiwara. Minta maaf kenapa Pak? Akan gitu. Terlupa kami tadi ngasih amplop sama Bapak Ustadz. Tak usah yang itu Bapak pikirkan, saya tak mikir ke situ Pak. Padahal hati senang betul tu. Kami antar malam ni Pak Ustadz ke rumah Pak Ustadz. Jangan Pak, ini dah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal tak ada tu dah. Bapak Ibu, susah kita nak ikhlas. Coba kalau sempat Pak Imam gajinya 2 bulan tak keluar, berubah suara Pak Imam tu. Ayat yang dibaca tu ayat pendek-pendek aja. Tapi kalau dah cair honor panjang ayat tu Pak. Halimah ketika dia pulang kembali, dia ambilnya Nabi Muhammad itu, apa katanya? Bu Aminah, tak apa-apalah, biar kami bawa aja Muhammad ini, mudah-mudahan dapat berkah. Apa kata pengakuan Halimah? Ketika aku menggendong Muhammad kecil itu, tidak merasa beban. Dan ketika aku dekapkan di tubuhku, tiba-tiba air susuku terasa keras dan begitu cepat keluarnya. Akhirnya dia kususui sampai kenyang dan ketiduran. Anakku yang berhari-hari nangis kelaparan, aku susui dan juga kenyang dan ketiduran. Ketika aku keluar, melihat susu ontaku semakin besar air susunya. Oh, ini mukjizat ini. Kalau beginilah tak bayar pun tak apa-apalah. Di situ letaknya. Jadi kalau kita sudah merasakan keajaiban, baru timbul ikhlas. Enggak. Jadi sekarang buat ajalah. Kenapa orang posting-posting yang tak baik itu ditonton, yang baik-baik kita tak mau posting? Tuh. Bahkan pengakuan Halimah setelah dia memelihara Rasulullah ini Bapak Ibu, itu ternaknya setiap pulang dalam keadaan gemuk-gemuk, orang kurus-kurus. Itu tanamannya pada subur-subur, orang kering-kering. Itulah pengakuan Halimah. Sampai usia 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan lagi. Tapi ketika dikembalikan di rumah Bu Aminah, tapi kata Halimah, Bu Aminah, kalau bisa Muhammad ini biarlah kami yang rawat lagi. Tak dibayar pun tak apalah. Kami sudah merasakan begitu luar biasanya berkah ketika kami mengambilnya untuk kami susui. Inilah Bapak Ibu. Kalau ingin rezeki berkah, kalau ingin usaha kita berkah, maka santunilah anak yatim. Coba. Makanya Bapak Ibu, akhirnya Nabi Muhammad dibawakan kembali ke Bani Sa'ad sampai usia 4 tahun. Tapi ketika 4 tahun itulah terjadi pembelahan dada. Ketika dia sama-sama bermain, datang malaikat Jibril menarik Nabi dan membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya dan membersihkan dengan air Zam-Zam. Itu anak-anak melihat kejadian itu lari mencari Ibu Halimah.
Bu Halimah, Muhammad dibunuh. Itu bukan main lari Halimah mencari Nabi Muhammad. Kemana dia? Di sana. Akhirnya dicari Bapak Ibu. Ketemu, tapi dalam keadaan wajahnya berseri. Masya Allah. Kamu tak apa-apa nak? Kamu tak apa-apa nak? Tidak ada apa-apa Umi, aku baik-baik aja. Disitulah Halimah merasa takut. Dan akhirnya Halimah mengembalikan lagi Nabi Muhammad ke pangkuan ibunya Aminah. Apa kata Halimah? Bu Aminah, ini Muhammad mengalami hal yang luar biasa. Kami takut terjadi apa-apa lagi. Akhirnya kami kembalikan. Dikembalikan. Tapi Bapak Ibu, setelah 1 bulan bersama ibu kandungnya, akhirnya Aminah mengajaklah Nabi Muhammad pergi berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Perjalanan pulang pergi 1 bulan. Tapi ketika pulang 20 kilo lagi mau sampai ke Mekah, ibu Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Disinilah Ummu Aiman melihat begitu dalam keadaan sedih, tapi Nabi Muhammad dalam keadaan diam saja. Jadi begitu hikmahnya Bapak Ibu. Sampai pulang di kota Mekah, diasuh oleh datuknya, dan 2 tahun bersama atuk. Atuk pun meninggal, dan diasuh lagi oleh paman Abu Talib. Abu Talib anaknya banyak, sampai-sampai Rasulullah itu jarang makan. Kenapa? Anaknya banyak. Ketahuan Nabi Muhammad jarang makan, itu marahnya bukan main. Apa kata Abu Talib? Kalian jangan makan sebelum Muhammad ini makan. Tapi Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad yang makan duluan, makanan itu berlebih-lebih jadinya. Loh, kok bisa? Inilah keberkahan. Apakah dari masih kecil saja? Oh tidak. Sampai dewasa. Pernah sahabat mau mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Ya Rasulullah, aku mengajak engkau makan ke rumahku, boleh enggak? Aku pengen memberikan kamu makan, tapi engkau sendiri saja. Lalu yang lain, aku tak ada uang yang lebih, cuma 1 orang aja untukmu ya Rasulullah. Sekarang begini aja lah, pulang kamu dulu dan masaklah, jangan diangkat sebelum aku datang. Akhirnya Rasulullah membawa sahabat-sahabatnya juga. Ketika diketuknya pintu, Assalamualaikum. Ketika dibuka, Waalaikum. Yang diundang 1, yang datang 10 orang. Mati kita yang orang ramai. Apa kata Rasulullah? Silakan angkat hidanganmu. Ketika dia angkat, dibagikan, cukup. Kok masakan untuk 1 orang bisa cukup untuk ramai? Kalau begini besok kita masak lagi lah yang. Ibu jangan praktekkan macam itu di rumah. Ya enggak? Tak berlaku kita dah. Nanti gara-gara itu menggoreng telur kita dengan orang ramai itu. Itulah mujizat. Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah tu pengen dibawa kemana oleh pamannya, berdagang sampai ke negeri Syam. Tetapi belum sampai, ada namanya satu kampung Basrah. Di situ ada gereja dan seorang pendeta namanya Bahira. Dia memperhatikan dari jauh, kok ada awan yang berjalan menaungi seseorang. Sampai dia lihat dekat, ada anak kecil di bawah. Lalu dia turun, dia hampiri Abu Talib. Wahai saudagar, kamu mau kemana? Kami mau berdagang ke Syam. Ini anak kecil ni siapa? Ini anak yatim, dia keponakanku, namanya Muhammad. Oh, ini sebenarnya pemimpin semesta alam. Dari mana kamu tahu? Dari jauh aku sudah memperhatikan. Ada awan yang menaungi kalian, dan aku lihat pohon dan bebatu bersujud. Pepohon dan batu hanya bersujud kepada pemimpin besar. Dia akan menjadi pemimpin besar. Pulanglah, jangan dilanjutkan. Aku khawatir keponakanmu ini nanti akan dibunuh di sana. Tak jadi Pak, pulang. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai paman, aku pengenlah mengembala kambing. Akhirnya pamannya mencari dan dia mengembala kambing. Pernah kita dengar tak Bapak Ibu? Ketika Nabi Muhammad mengembala kambing, kawan-kawannya mempengaruhinya. Apa kata teman-temannya? Muhammad, sesekali pergilah kamu ke kota, lihat hiburan, ada musik, artisnya mantap, lagunya bagus-bagus, pergilah. Kalau soal kambing ni biar kami yang jaga. Terpengaruh Nabi, terpengaruh Pak, pergi. Tapi di pertengahan jalan Allah berikan rasa mengantuk yang sangat berat.
Akhirnya Nabi ketiduran. Pulang, ditanya sahabatnya, apa kata kawan, bagaimana musiknya Muhammad, bagus nak? Bagus apaan, aku tadi ketiduran. Besok dah ada lagi, besok pergi, sama juga terjadi. Akhirnya Nabi dibuat mengantuk yang berat dan ketiduran. Disitulah Bapak Ibu, tidur ini sebenarnya rahmat Allah, ya enggak? Makanya saya ketika ceramah, saya tak pernah mempermasalahkan jamaah yang tidur. Mana mau dicari nikmat itu Bapak Ibu? Di rumah AC udah dingin-dingin, tapi di rumah tak bisa tidur. Di sini duduk aja 5 menit dengar ceramah bisa tidur. Coba. Apalagi yang dicari tiang-tiang kan? Tapi sini taklah, ya enggak? Makanya Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi berhenti Pak menggembala kambing karena pengaruh teman itu. Apa yang dilakukan Nabi? Berdagang, membawa barang dagangan milik Khadijah dan ditemani pembantu Khadijah, hamba saya yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Di tempat kita Maisarah perempuan. Apa kesaksian Maisarah setelah pulang berdagang? Wahai nyonya, perniagaan kita untung banyak nih. Memang Muhammad tu luar biasa kalau berdagang. Memang kenapa? Belum pernah kita mengalami keuntungan seperti ini banyaknya. Memang bisa diandalkan Muhammad itu kalau berdagang. Memang kenapa Muhammad tu, kata Khadijah, Muhammad itu orangnya pembersih. Ini Pak, kenapa? Kita kalau berdagang Bapak Ibu, orang kalau mau datang tengok tempatnya bersih. Kalau kotor mana orang mau datang? Ya enggak? Makanya Bapak Ibu, diri kita ini juga harus kita jaga bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah satu ketika datang seorang perempuan menemui Umar. Ya Amirul Mukminin, aku mau menggugat cerai suamiku. Kenapa kamu menggugat suamimu? Ada apa? Pokoknya aku dah tak tahan lagi hidup bersama dengan dia. Masalahnya apa? Aku tak mau cerita, itu aib. Pokoknya aku mau cerai. Akhirnya Umar manggil sahabat, kalian kenal tak dengan suami ibu itu? Kenal, bawa kemari. Ketika di hadapan Umar Pak, memang pengotor suaminya Pak. Baju tak berganti, rambutnya tak terurus, badannya bau ketiak pahit. Ini mungkin sumber masalahnya, kata Umar. Apa kata Umar? Aku ada tugas untukmu, tapi mandi dululah. Aku dah tak tahan bau menciumnya. Setelah mandi, rambut dirapikan, kasih baju yang bagus, kasih wangi-wangian. Nah, kan mantap begini. Sekarang pulang. Saya tak mau pulang Umar. Kenapa? Istriku mengamuk-ngamuk aja di rumah. Sekarang pulang. Ketika dia pulang, ketuk pintu. Tuk-tuk, Assalamualaikum. Sekali buka, Waalaikumsalam. Bapak cari siapa? Tak kenal istri dia lagi Pak. Masa tak kenal? Ini bebek. Kok ganteng abang? Iyalah, kalau begini tak jadilah cerai. Pergi Pak ke Umar. Ya Amirul Mukminin, tak jadi cerai. Dah ganteng itulah yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pikir sekarang udah punya keluarga, punya suami istri, Bapak Ibu tidak cantik, tidak ganteng. Jangan. Jangan. Kita harus bersih Bapak Ibu. Coba. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya pernah ditanya jamaah, apa kata suaminya? Pak Ustadz, istri saya tuh kalau berdandan 2 jam. Saya tanya mau kemana? Mau pergi beli bayam katanya. Pergi beli bayam, dandannya 2 jam. Sementara saya kalau pulang Pak Ustadz, jam 12 siang tuh belum mandi, pakai baju daster tak berganti, ketiak pun koyak. Nak dicium bau bawang. Coba, makanya Bapak Ibu kita memang harus rapi bersih. Bu, saingan ibu berat di luar tuh. Enggak. Makanya harus rapi bersih. Enggak. Makanya kalau begitulah Bapak Ibu, coba kalau kita masuk masjid ni bersih, rapi, wangi, kan enak solat. Coba kalau sebelah bau badannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bau mulutnya lagi.
maka tidak akan membuat nyaman. Maka kalau ingin nyaman, maka kita harus bersih dan rapi. Yang kedua, apa kata Maisarah? Muhammad itu kalau berdagang jujur. Kalau bagus dibilang bagus. Ini harganya berapa? Ini modalnya 1.000 katanya. Kalau mau beli modal boleh, kalau dilebihkan boleh. Kita tidak bisa seperti itu, Pak. Tapi Rasulullah itu memang jujur. Itu akhlaknya itu. Jadi dalam hari-hari itu bagaimana? Bisa tidak kita jujur seperti itu? Coba. Apalagi kesaksian Maisarah. Muhammad itu kalau dagang, dia ramah. Coba kita kalau ketemu orang Pak ramah, senyum. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Ibu mau belanja apa? Enggak, cantik baju ibu nih, Masya Allah. Kan gitu kan? Ramah, kita pasti enak mau belanja. Ini kadang ada pengakuan, Ustaz, kedai kami sekarang mungkin guna orang, udah sepi, warung sebelah ramai. Bagaimana orang tak sepi? Ketika dia datang, Bu, ada telur? Ada. Berapa sepapan? 50. Tak bisa kurang, telur naik. Separuh aja lah Bu, bisa kurang lagi. Jangan kau kurang-kurang telur tuh. Enak. Bisa tak dipilih? Jangan kau pilih, rasanya sama. Coba Bu. Mungkin orang cukup itu aja lah, habis itu pulang. Tapi kalau kita tawarkan, ambillah tuh yang besar tuh, habis itu mau belanja Bu, cabai ada tuh, enak, ramah. Rasulullah tuh memang ramah dia, enak, senyum. Dan apalagi kesaksian Maisarah, Rasulullah itu kalau tidur suka miring ke kanan. Rupanya ilmu kedokteran, kenapa orang banyak penyakit jantung, itu akibat tidur suka miring ke sebelah kiri, sehingga jantung itu terhimpit. Maka akhlak Nabi itu dia miring ke belah kanan supaya jantung itu aman. Maka nanti ibu boleh dipraktekkan Bu, kasih tahu dengan suaminya, Bang, izinnya malam ini aku miring ke kanan, mungkin ke belakangan abang supaya jantung pun aman, kan begitu. Iyo, jantung kau aman, aku yang jantungan. Kalau sempat tidur pengentut kan. Inilah yang membuat Khadijah itu terkesan, sehingga timbullah benih-benih cinta perasaan dan suka melamun sendiri. Akhirnya Nafisah melihat, kenapa Khadijah ni kok dalam hari-hari ni suka menung, ketawa. Akhirnya dia dekati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khadijah, kagetnya. Kamu Nafisah kok kaget? Apa yang kamu pikirkan Khadijah? Aku lihat dari jauh kamu senyum-senyum. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa lah. Cobalah jujur, mana tahu aku bisa bantu. Nggak ada apa-apa dah. Khadijah, aku ni temanmu. Aku tahu mungkin ada sesuatu yang kau simpan, seperti orang demam asmara gitu. Engkau ni sok tahu aja lah. Kasih tahu, mana tahu aku bisa bantu. Jujur aja lah. Malu lah. Tak usah malu, ngomong aja. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Kamu mikirkan Muhammad ya. Shh. Jangan keras-keras Nafisah, nanti kedengaran orang. Kamu suka dengan Muhammad? Coba. Aku malulah Nafisah. Aku ni kan sudah janda, masa aku suka dengan Muhammad? Muhammad tu kan masih muda, usianya 25, aku 40. Mana mungkin dia suka denganku? Khadijah, selagi janur kuning belum melengkung, masih bisa tuh. Bapak Ibu, ini cerita saya ngarang-ngarang aja nya, supaya alurnya begitulah kan gitu. Tapi memang Nafisah tu sebagai jembatan. Pokoknya tenang Khadijah, aku yang menghadapi Muhammad itu. Ketika dia datang, Muhammad, Khadijah, dia menanyakan tentang dirimu, dia suka denganmu, tapi engkau pikir aja dulu, jangan jawab dulu. Inilah perantara. Jadi Bapak Ibu, yang mengutarakan suka dengan Nabi itu Khadijah. Tapi tidak salah, tidak salah. Harus ada yang perantaranya, supaya kalau ditolak pun tidak merasa sedih, kan begitu. Jadi ibu-ibu, ketika Rasulullah mendengar berita itu, akhirnya Rasulullah juga suka dan juga meminang, akhirnya mereka menikah. Nih. Jadi Bapak Ibu, yang suka dengan Rasulullah itu awalnya adalah Khadijah, janda 2 kali. Ini. Jadi ibu-ibu yang janda pun jangan masa kalah juga, masih bisa pokoknya. Ini. Tapi Ustadz,
Kami kan perempuan, mana mungkin kami ngutarakan dengan laki-laki. Khadijah perempuan, dia yang utarakan. Enggak, nanti kalau terlewat dengan orang baru di situ mengeluh, dikirim ke Facebook, ya Allah, kan mengeluh di situ kan. Baru nak melangkah tiba-tiba hujan. Kenapa kak? Galau katanya. Salah sendiri. Jadi boleh utarakan, bolehlah. Enggak, tapi dia suami orang, entam aja lah dulu. Sampai aja dulu, yang temen suka. Yang diterima atau tidak diterima itu kan bukan urusan kebelakangan, ya enggak. Makanya bapak ibu, pokoknya semangat nih. Yang penting meskipun nenek sudah janda, usianya 70 tahun, pasti nenek lebih cantik daripada nenek usia 80 tahun. Udahlah, dah jam 9 lewat dah. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kalau kita lihat dari peringatan maulid ini, kita hanya mengingat sejarah dan akhlak Rasulullah yang bisa kita ambil. Apa yang kita ambilkan tadi, bagaimana akhlaknya, dia bersih, dia jujur, dia suka ramah, dan seperti itulah kita hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian, karena waktu mungkin terlalu panjang. Mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin. Ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Iftah lana fa innaka khairul fatihin. Urzuqna fa innaka khairur raziqin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا يا غفار ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والتوفيق والهداية والسلام على هذه الجماعة اللهم بلغنا إلى بيت الله ya Allah, sampaikanlah kami ke Baitullah-Mu ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Wa ballighna fi ziyaratan maqburah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah, dan sampaikan kami juga ya Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalakan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Semoga ceramah yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya istirahat sambil makan kue dan mendengarkan penampilan dari remaja masjid. Dengan ini maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk ibu-ibu dipersilakan untuk membagikan kue-kue yang telah tersedia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.